Kenapa, Neng? Hah, Mak? Kenapa? Aku nggak tahu nih, Mak. Tadi saya tuh jatuh, Mak. Ada dengar suara-suara gitu, Mak, di hutan. Kayaknya keseleo nih, Mak. Keseleo. Batin Maya. Nah, pakai apa, Mak? Pakai ini minyak. Mau? Minyak apa ya, Mak ya? Cimande. Minyak cimande. Oh, Batin. boleh deh, Mak. Ternyata suara-suara yang aku dengar tadi asalnya dari emak yang lagi nyari kayu bakar. Aku udah deg-degan aja. Berpetualang ke daerah pegunungan atau pedalaman memang salah satu hobiku sejak SMA. Nah, kali ini aku sedang berpetualang ke Desa Lemah Duhur, Bogor, Jawa Barat. Duh, lumayan nih, Mak. Enakan. Ya syukur, alhamdulillah ya syukur ada manfaatnya. Iya, Mak, alhamdulillah. Itu Mak bikin sendiri jadinya, Mak. Bikinnya dari apa sih, Mak, kalau boleh tahu? Dari kelapa. Dari kelapa. Kelapa terus apa lagi? Sama tebu. Sama tebu. Ada lagi nggak bahan-bahannya? Daun sirih. Ini enakan nih, Mak. Tadi sakit banget pas Ya, tadi aku syukur, baru jatuh ya di syukur. situ. Alhamdulillah ya syukur ada manfaatnya. Aku beruntung ketemu Mak Odah. Kakiku jadi enakan. Oh ya, kata emak, di hutan dan lahan dataran tinggi ini, emak emang biasa nyari bahan-bahan untuk membuat minyak urut atau lebih dikenal dengan minyak cimande. Aku jadi penasaran gimana cara bikin minyak cimande. Sekalian aku ingin bantuin emak sebagai balas budiku udah ditolong emak. Kata emak, setelah ranting-ranting kayu bakar terkumpul, aku dan emak harus ke pematang sawah untuk mengambil buah kelapa sebagai bahan utama pembuatan minyak cimande. Mak, pohon kelapanya yang mana ya, Mak ya? Yang mana? Oh, yang itu. Iya, itu. Yaudah aku ini ya, aku cobain manjat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin aku pasti bisa. Di sini tuh licin banget, soalnya emang tadi habis hujan. Jadi batangnya tuh bener-bener licin. Dan ini pertama kalinya aku mau manjat pohon kelapa. Iya, Mak. Aduh, ternyata nggak seperti yang aku bayangkan. Nyerah, Mak. Bener-bener, Mak. Licin banget, Mak, kaki aku, Mak. Maaf ya, Mak ya. Aku Iya, jadi nggak bisa bantuin Mak. Terus Mak bikin minyaknya gimana dong kalau nggak ada kelapa? Tuh, suruh si Amang itu aja. Oh, iya. Mang, ayo alain kelapa, Mang. Tolong tuh di atas. Biasanya, emak emang minta bantuan para pekerja di sawah untuk mengambil kelapanya. Dulu waktu suami emak masih hidup, suami emak lah yang manjat untuk mengambil kelapa. Keren banget Mang ya, bisa naik sampai ke atas. Padahal tadi aku baru seperempat pohon aja udah turun mulu. Soalnya itu benar-benar licin banget. Emak bilang tidak semua kelapa bisa dijadikan bahan baku minyak cimande. Nuhun ya Mang. Kalau misalnya itu kelapa hijau yang ini tuh sama nggak sih Mas sama kelapa yang suka biasanya dibikin es atau diminum gitu, sama nggak sih Mak? Ya sama, yang suka dijual untuk es mah ya itu bukannya kelapa minyak, kelapa biasa-biasa sayur di bak pasar gitu. Setelah mendapatkan kelapa, aku dan emak masih harus ke kebun tebu sebagai bahan kedua. Aduh, capek juga nih. Mana Mak tebunya Mak? Ini. Oh itu Iya. tebunya. Itu tebunya mesti yang jenis khusus atau bisa semua tebu sih Mak? Iya, atau tebunya yang hijau, yang kuning. Kelapa dan tebu untuk bahan baku ini memang pilihan, dan mencarinya juga harus di tempat-tempat tertentu. Aku salut sama emak, sanggup melakukan pekerjaan yang melelahkan ini. Ambil itu yang bekasnya ambil. Ya awas ada cacingnya. Ada cacingnya. Mak, cacing. jangan Mak, jangan nakutin Mak. Mama! Cacing bener. Memang iya itu cacing. Tuh. Mama, nggak mau. Kejar tuh, ke situ nyariin tuh. Mak. Enggak tuh cacingnya diam tuh. Emang aku pada dasarnya nggak suka banget sama yang namanya binatang melata, mau itu cacing, mau itu. Itu cacing. Astagfirullahaladzim, Ma. Mau matiin dong, Ma. Tolongin, Ma. Ya ampun.
Syukurlah hujan datang saat kami sudah pulang. Mendung dan hujan seolah sudah menjadi cuaca tetap di sini. Setelah semua bahan terkumpul, kini saatnya membuat minyak cimande. Kelapa yang sudah kami ambil tadi dikupas dan diparut. Ya, jadi sekarang aku lagi bantuin emak, lagi marut kelapa untuk ntar diperes airnya. Terus kelapa ini tuh bakalan digodok. Nah, ntar minyaknya diambil buat jadi minyak cimande. Memang tidak setiap hari emak membuat minyak cimande. Membuat 5 botol aja belum tentu laku dalam sebulan. Sirih. Nah, itu tebu sama daun sirihnya diapain tuh, Mak? Tebunya dikupas, Dikupas. langsung ditumbuk, diperes juga. Diperes juga. Langsung digodok juga sebentar. Dicampurin nggak sama Enggak. itu? Sama Enggak. ini? Oh, nggak dicampurin. Itu kalau misalnya buat bikin minyak cimande tuh harus ada orang-orang tertentu gitu, keturunan gitu, atau bebas gitu, bisa apa aja bisa. Harus keturunan. Kalau bukan keturunan nggak boleh. Enggak. Wah, ternyata nggak semua orang bisa bikin minyak cimande. Ada aturannya kata emak. Jadi ntar pas masak aku boleh ikutan nggak, Mak? Boleh. Nggak boleh. Nah, gara-gara ada pantangan itu ya, Mak ya? Masih muda. Masih muda. Setelah diparut, kelapa diperas dan dimasak ditungku seperti ini. Sama seperti kelapa, tebu yang diambil juga dikupas kulitnya, ditumbuk, kemudian dimasak sampai matang dengan menggunakan serai. Setelah minyak kelapa dan air tebu siap, kini saatnya dituang ke botol. Caranya gimana, Mak? Ya gini. Kayak gitu dulu. Ini apaan tadi, Mak? Dikit air tebu. Oh, ini air tebu. Minyak cimande ini bisa tahan bertahun-tahun karena bebas bahan pengawet. Mak, kan katanya ini tadi bisa diminum ya, Mak ya? Bisa. Kalau Coba. gimana sih, Mak? Enak gak sih, Mak? Coba aja. Wanginya enak ya, Mak, kayak madu. Itu gimana nih cara minumnya? Ya. Aduh. Pertamanya tuh bener-bener minyaknya tuh kerasa banget, minyak kelapa gitu. Jadi kayak di mulut tuh kayak gimana ya, Mak ya? Kayak makan minyak deh gimana. Terus habis itu pas terakhirnya tuh kayak ada rasa pedes-pedes gitu di tenggorokan. Minyak cimande emak gak dijual keliling. Biasanya para pembeli minyak ini datang langsung ke rumah emak karena emak memang sudah dikenal sebagai pembuat minyak cimande yang asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli minyak nih, Mak? Berapaan satu botolnya, Mak? 20. Aduh, kira dapat 5.000, Mak. 5.000. Iya. Nggak dapet dong, Nggak dapet. Ya, kalau Mas. cuma buat 5.000. Gimana kalau kurangnya antar aja besok? Boleh nggak? Ah, jangan dong, kasihan nih, Mas, maknya Nanti bikin cuma bawa 5.000. capek-capek. Ya udah aja jujur, nggak ada lagi. Ntar besok gimana? Boleh nggak? Ya kalau seandainya nggak ada lagi sama sekali ya boleh. Ya udah. Ntar besok aja ya, Mak ya. Nah, ini cuma 5.000. Kasih. Hah, emak emang baik. Ya, besok balik lagi ya, Mas ya. Iya. Kan masih kurang uangnya, Mas. Ya udah, Pak. Makasih ya, Mak. Ya, sama. Allah, ini kalau ini kering nangis, nggak bisa gimana. Mau kemana nih kita, Mak? Mau ngambil daun singkong. Hari ini aku bantuin emak cari daun singkong. Langsung Kita mati. masuk ke sana, Mak? Nggak di sini aja ini. Oh, kok di sini sih, Mak? Itu mah nggak boleh. Oh, kok nggak boleh? Kenapa emang nggak boleh? Ini itu mah ditanam. Ditanam. Ya. Oh, ini bukan punya Ini emak masih ini. aja. Bukan dapat minta. Dapat minta. Ayo tuh, Mak, dipetikin. Sebenarnya daun singkong ini bayar, tapi karena emak sudah kenal dan pemilik sudah tahu emak serba kekurangan, jadi khusus buat emak daun singkong ini gratis. Tapi hanya boleh yang di depan aja. Kalau yang di depan ini habis, emak harus nunggu sampai daun singkong mudanya tumbuh lagi. Sip, udah banyak nih daun singkongnya. Tapi kata emak belum bisa pulang nih. Mak,
sekarang kita mau ngapain ya, Mak ya? Mau ngambil tutut. Oh, mau ngambil tutut. Iya, di situ. Di mana, Mak? Di situ di Empang. Yuk jalan aja yuk, Mak, yuk. Ya, ayo. Tuh antanan banyak. Aduh, tapi kayaknya aku gak berani deh, Mak. Ngeri, aku tuh takut banget pokoknya sama binatang-binatang melata, mau siput, mau cacing kayak gitu. Aku tuh ngeri banget. Ya, Makanya sama aja tuh. tapi kan saya udah janji mau bantuin emak. Aku gak berani. Kalau nggak berani tuh. Dari zaman dulu, dari zaman waktu kecil tuh ngeri sama yang namanya bekicot sih. Aku bener-bener gak sanggup memasukkan tanganku ke dalam empang. Nah, kebetulan ada tutut yang hinggap di dahan nih. Pertama dan terakhir ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mama nyebut. Pertama kalinya berani buat megang tutut nih, buat bantuin emak. Sebenarnya aku pengen nangis sih nyarinya. Emak masukin ya, Mak ya. Ya. Aduh, capek banget. Aja emak istirahat dulu ah. Di rumah, emak hanya tinggal sendirian. Emak hanya punya satu anak kandung perempuan dan satu anak angkat laki-laki. Suaminya pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kan anaknya emak kan ada dua, yang perempuan yang sudah nikah, terus yang laki-laki. Yang Nah itu yang hilang. hilang. Itu gimana sih, Mak, ceritanya, Mak? Udah mau setengah yang nggak tahu pergi dari rumah sampai 1 hari 2 hari seminggu sebulan langsung terus sampai sekarang. Mak kenapa? Ya ingat aja gitu, ingat sama yang nggak ada, Neng ngobrolin itu bapaknya nggak ada sama aja. Allah, bahaya. Ingat, kalau ingat nangis, nggak bisa gimana. Makanya jarang tidur malam sampai jam 1, jam 2 ini. Sekarang aja udah lama, udah nggak angkai. Nah, tadi kan kita udah metik daun singkong sama emak ya di kebun. Iya. Sebenarnya aku bisa masak sih, hanya kalau misalnya buat masak sayur daun singkong gitu ini baru pertama kalinya. Gimana, Mak, cara masaknya, Mak? Ini direbus dulu. Direbus dulu, terus apa lagi? Terus diangkat. Bumbu-bumbunya udah disiapin nih sama emak. Daun singkong yang kami petik tadi direbus dulu. Mak biasanya makannya apa sih, Mak? Masak apa, terus makan apa gitu? Masak buat makan. Kalau ada duit mah beli Kerupuk. beli gorengan. Ya Beli gorengan. kalau duit 1.000 2.000 mah enggak. Beli ikan asin juga enggak dapet. Jadi cuma Ya, pakai ya gampang kerupuk aja, ya gampang aja. Kalau ada yang ngasih. Terus kalau misalnya ini nggak ada duit sama sekali gitu, Mak lagi nggak megang itu uang, jadi makannya apa dong? Diam aja. Ada garam, ada cabai. Jadi pakai garam aja atau pakai sambal doang gitu? Ya Allah, kasihan emak. Hidupnya yang serba pas-pasan memaksa emak untuk makan seadanya aja. Hingga saat ini emak gak ngerti kenapa anak angkat laki-lakinya yang ia asuh sejak bayi hingga umur 20 tahun pergi dari rumah. Bahkan anak kandungnya pun melupakan emak begitu aja. Aku nggak bisa ngebayangin ya gimana kehidupannya emak di sini. Dia sendirian, hidup sendirian, cari makan sendirian, masak sendirian, semuanya ngelakuinnya sendirian gitu. Dan aku nggak bisa bayangin aja gitu, kenapa anaknya kok jarang banget nengokin ke sini. Soalnya kalau aku ngebayanginnya, kalau misalnya aku udah gede nanti, aku bisa cari uang sendiri dan aku punya keluarga, aku tuh pengen banget gitu bisa ngebawa keluarga aku sering-sering main ke rumah mama aku gitu, bukan ninggalin emak kayak gini sendirian ya, Mak. Ya Allah, semoga keluarga emak, terutama anaknya, dibukakan pintu hatinya. Sayur daun singkong emak siap dijual. Alhamdulillah cuaca hari ini begitu cerah. Semoga aku bisa bantu emak menjemput rezekinya.
Gila ya, buat dapetin uang 1.000 aja emak tuh mesti naik ke gunung buat cari daun singkong ini. Terus habis itu masaknya tuh lama banget. Dan lumayan capek juga tadi nguleknya. Dan cuma dapet 1.000. Dulu emak punya warung, sekaligus jadi tempatnya berjualan sayur daun singkong. Tapi warung emak terpaksa tutup karena banyak pembeli yang mengutang dan gak bayar sampai sekarang. Bu, mau beli sayur daun singkong nggak, Bu? Iya, enak loh, Bu. Satunya 2.000 ya, Bu ya? Beli berapa? Beli 5 ya? 5. Enak. Beli berapa? 3 aja lah. 35 atau Ibu tambahin. Oh, iya. 5-10 ribu. Iya, 5-10.000. Kalau ditambahin juga nggak apa-apa, Ibu. Makasih ya. Oh iya, kasih ya Ibu ya. Ntar kapan-kapan beli lagi ya Bu ya. Bu, Mak. Alhamdulillah ya Mak ya, udah Coba-coba aku jual dengan harga Rp2.000, laku juga ternyata. Walaupun gak semuanya sih. mudah-mudahan laku semua ya kan. Nggak kesedot Mak, gimana sih Mak caranya? Kencang dah, gitu. Assalamualaikum. Ada apa ya Mas ya? Mau dipijit dulu? Oh, masuk aja Mas ke dalam Mas. Selain bisa membuat minyak urutnya, emak juga pandai memijat. Jadi ingat kemarin waktu emak mijit kakiku yang keseleo. Siapa datang ke sini teh mau berobat, mau dipijit. Iya, kenapa? Kemarin jatuh main bola. Sebelah mana? Emak belajar urut juga turun-temurun dari keluarganya. Mas, kalau misalnya keseleo kayak gini itu udah langganan sama emak atau gimana? Yang udah langganan. Udah langganan. Oh, Udah dari dulu. Jadi Mas tinggalnya deket-deket sini juga? Ya lumayan jauh. Keahlian emak memijat udah terkenal gak hanya di kampungnya sendiri, tapi juga ke beberapa kampung lainnya. Wah. Ibu, ada apa? Mau nitipin ini anak. Oh, mau nitipin anak. Mau kerja dulu. Oh, mau kerja. Iya. Yang udah yang mijit. Seberapa mah? Yang seberapa wae. Gaduh nah. Dikasih 5.000 banyak. Ya. Untuk pijit, emak gak pernah mematok biaya. Ada yang datang memijit aja, emak udah bersyukur. Mak, udah sering banget Mak dititipin anak kayak gini Mak. Ya suka. Kalau misalnya dititipin anak gitu, biasanya dibayar berapa Mak? Ya berapa aja yang ngasih. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, sebentar-bentar. Itu biasanya berapa aja Mak nitipinnya? Ya berapa lama yang kerjanya aja, sebentar cuci piring, paling nyuci, udah gitu. Sebentar. Terus kenapa sih Mak mau buat ngasuhin anaknya tetangga Mak? Itu emang Mak ingat sama cucu atau gimana? Ya kasihan aja. Bukan karena Mak ingat sama cucu. Ya, ingat kalau jauh gimana gitu. Ya ingat, ambil. Kerinduan emak pada anak dan cucu-cucunya sedikit bisa terobati dengan kehadiran anak-anak tetangga yang sering dititipin ke emak. Emak sebenarnya punya 5 cucu, tapi anaknya tak pernah mempertemukannya dengan kelima cucunya tersebut. Padahal jarak waktu tempuh rumah emak dan rumah anak perempuannya hanya sekitar 1,5 jam. Setelah menidurkan Palki, balita yang dititipkan tadi, emak menyiapkan makanan untukku. Neng, Palki di mana? Udah tidur Mak di dalam Mak. Ya udah kita makan. Ayo atuh. Asik, waktunya makan. Tapi kok makannya tutut sih, Mak?
aku tuh nggak bisa makan kayak ginian, soalnya emang baru pertama kali ini disuguhin tutut ya Mak ya namanya ya. Iya, jadi masih ragu aja mau makannya karena ngelihatnya aja aku udah ngeri aja, karena emang aku serem sama ya binatang-binatang melata kayak gitu, termasuk ya tutut ini. Tapi nggak enak juga sama emak udah dimasakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kesedot Mak, gimana sih Mak caranya? Kencang nyedotnya. Jadi kalau emak tuh nyontohinnya jadi dari bagian buntutnya dulu di sini nih disedotnya, tapi aku nyedotnya kok nggak bisa dari tadi nggak dapet Kencang Mak. nyedotnya kencang. Kata emak sebelum dimasak, buntut cangkang tutut memang harus dipecah dan dilubangi agar kalau dimasak, bumbu bisa masuk dan bisa dihisap seperti ini. Nggak sanggup makannya, udah mulai gemeteran juga nih. Ya kasihan sih ngeliat emak udah masakin gitu, tapi nggak sanggup aja Mak makannya Mak. Kuahnya aja. Maaf ya Mak ya. Nggak apa-apa. Kalau cukup. Kuahnya apa coba kuah. Kecil banget sama. Mak ikannya banyak Mak. Di siang hari yang cerah ini, aku ingin mengajak emak makan di luar. Sekalian, ini kan hari ulang tahunku, jadi aku ingin mentraktir emak. Emak senang banget, katanya belum pernah makan di restoran kayak gini. Mak kan hari ini aku ulang tahun nih Mak. Mak ada nggak sih Mak harapan atau doa-doa gitu Mak buat aku Mak? Ya ada dong, masa nggak ada pernah doa. Biar sehat, biar tercapai cita-citanya, mulus masih dijemarkan rezeki nak. Mak, kalau misalnya ntar aku pulang, Mak kangen gak sih Mak sama aku Mak? Ya Sama aku. pasti kangen, biasa tidur berdua. Siang ada, nanti kalau nggak ada gimana, makanya emak minta dibikinin foto. Jadi nanti kalau lihat foto, Neng lagi ngapain, Neng di mana gitu, jadinya ntar. Apa ya Mak ya? Ada apa ya Mak? Dia maju. Buka mata. Hitung ya. 1, 2, 3. Perasaannya Mak? Kaget aja, kaget. Melihat kejutan seperti ini bagi emak seperti mendapat durian runtuh. Ia sama sekali tak menyangka akan mendapat hadiah sebanyak ini. Emak dikasih sebanyak ini, banyak terima kasih ya dari dunia sampai hari ngedoain emak sampai kapan panjang umur Neng, bahagia cita-cita Neng tercapai, mudah-mudahan Gusti sing dijabah, Gusti di mana sing ingat ke emaknya sampai raya, mudah-mudahan Neng sing lancar lancar ya. Mak,
Iya. Sebenarnya ini semua juga dari Allah kan. Emak juga sering cerita sama aku, Mas selalu berdoa gitu Iya. kan Mak ya. Apalagi anaknya emak yang nggak peduli gitu kan ya Mak ya sama Iya. emak. Semua ini aku berikan untuk emak agar emak merasa nyaman di hari tuanya ini. Aku nilai emak selama aku tinggal di sini tuh sosok wanita yang tegar, sosok wanita yang sabar banget, dan pasrah lah, ikhlas gitu buat ngejalanin hal-hal buruk yang udah terjadi sama di dalam hidupnya dia. Banyak lah pelajarannya, belajar dari emak gimana biar bisa ikhlas sama ujian-ujiannya yang dihadepin. Terus gimana tangguhnya emak naik turun bukit cuma untuk bikin minyak yang harganya nggak seberapa, nggak sebanding sama perjuangannya emak buat bikinnya. Masih ada hadiah spesial untuk wanita penuh kesabaran ini. Selama ini aku tuh nggak pernah lihat emak pakai perhiasan. Ini baju juga sederhana. Terus emak sekarang gimana Mak? Sekarang Rasanya pakai perhiasan. alhamdulillah aja. Kecil. Kecil. Mak pernah nggak sih Mak pikiran gitu suatu hari bakalan dapat kayak gini? Enggak, itu cuma sekarang aja mendadak gitu. Mudah-mudahan suka kalau habis sholat mudah-mudahan ada rezeki dari Allah melalui jalan itu aja. Bersyukur, kecil udah bersyukur, alhamdulillah. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa panjang emak selama ini. Walaupun pemberianku tak sebanding dengan kasih sayang dan ilmu yang emak berikan selama aku di sini, tapi semoga bisa membantu ya Mak. Sekarang saatnya pamit. Rasanya tak kuasa harus meninggalkan emak sendirian. Dari genggaman dan pelukan emak yang tak ingin berpisah ini membuatku yakin betapa ia sangat kesepian. Sungguh, emak adalah hadiah terindah di hari ulang tahunku. Terima kasih Mak, terima kasih untuk semuanya.